Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan tentang statistika. Hari ini saya akan bahas tentang cara mencari homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitung atau menguji homogenitas sebuah data menggunakan rumus manual. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk menguji homogenitas sebuah data. Sebelumnya saya jelaskan dulu, ada perbedaan dalam menentukan kriteria keputusan apakah data tersebut bersifat homogen atau tidak untuk rumus manual dan SPSS. Kalau rumus manual, semua uji yang menggunakan rumus manual harus kita cari distribusi tabelnya dulu. Kayak kemarin untuk uji normalitas Lilliefors, setelah kita hitung menggunakan tabel bantu dan ke dalam rumus didapat LO atau L tabel. Ketika kita sudah dapat L tabel, maka kita mencari L hitungnya. L hitungnya kita cari berdasarkan jumlah sampel yang kita gunakan. Sama seperti uji normalitas, dalam uji homogenitas rumus manual pun sama. Ketika kita mencari nilai F-nya, rumus homogenitas manual kan F sama dengan varian terbesar per varian terkecil dari dua data. Setelah F hitungnya diketahui, maka kita harus mencari F tabelnya sesuai dengan jumlah sampel yang kita gunakan. Nah, di SPSS enaknya uji apapun itu kita tidak harus susah payah mencari nilai tabelnya dari uji yang kita lakukan. Karena semua hasil signifikansi yang dihitung oleh aplikasi SPSS itu langsung dibandingkan dengan 0,05. Taraf signifikansinya 0,05. Sudah saya jelaskan kenapa taraf signifikansinya 0,05 untuk pendidikan, untuk penelitian dalam bidang pendidikan dan sosial. Jadi kita tidak harus mencari nilai tabelnya sesuai dengan jumlah sampelnya. Kalau misalnya rumus manual kan kita harus hitung dulu, cari dulu hasil hitungannya, lantas dibandingkan dengan tabel yang ada. Tentunya kalau nilainya sampelnya berbeda-beda, akan beda juga nilai tabelnya. Belum lagi kalau misalnya sampel yang kita gunakan di dalam tabel itu nggak ada jumlahnya. Karena di dalam F tabel, T tabel, R tabel tuh ada nilai-nilai sampel yang hilang. Jadi kalau misalnya 20, 21, 22, 23 itu kadang 20, 25, 30. Nah, range itu kadang-kadang hilang dan kita sulit untuk menemukannya. Maka ketika pakai SPSS kita tidak perlu melakukan langkah-langkah itu. Jadi langsung aja dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05. Nanti kalau kurang dari 0,05 hasilnya apa? Kalau lebih dari 0,05 hasilnya apa? Itu mudahnya menggunakan SPSS. Oke. Mohon disimak, mudah-mudahan difahami karena saya yakin asal kalian memperhatikan, saya yakin aplikasi ini sangat mudah. Oke, simak videonya. Oke, kita lanjut ke mencari homogenitas menggunakan SPSS. Seperti biasa, selalu saya menggunakan Excel dulu untuk menginput data. Karena kalau menginput langsung di SPSS, buat saya itu agak sulit. Bukan sulit, ribet. Jadi gampang kita menginput data di Excel dulu, ya. Di sini saya sudah punya dua data. Hasil tes kebugaran jasmani kelompok A dan kelompok B. Ya, X dan Y. Saya akan mencari atau menguji homogenitas kedua data ini. Apakah data ini bersifat homogen atau tidak homogen. Oke, kita lanjut ke buka SPSS-nya. Seperti biasa ada data view, ada variable view.
Ya, kita masukin dulu buat kamar datanya di variable view. Oke, jadi seperti biasa kita menggunakan variable view untuk membuat kamar data. Perlu diketahui untuk uji homogenitas ini ada data, ada pembeda. Datanya itu adalah data hasil tes kebugaran jasmani kelompok A dan kelompok B. Jadi satu kesatuan itu disebut data. Pembedanya adalah kelompok A dan kelompok B. Jadi kalau diuji korelasi kita menggunakan dua data dengan dua kamar yang terpisah. Kalau diuji homogenitas kita membuat satu kamar untuk data dan satu kamar untuk pembeda. Oke. Satu kamar untuk data X dan data Y. Ya, labelnya ini adalah hasil tes kebugaran jasmani. Ya, data X dan Y, dan ada pembeda. Oke, pembeda itu X dan Y, atau ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa juga nanti pretest atau post test. Ada data, ada pembeda. Datanya adalah ini semua disebut data. Kalau misalnya di uji korelasi kemarin bentuknya data X dan data Y, kalau di uji homogenitas kesatuan ini adalah data 1 dan data 2. Oke. Nah, di pembeda ini kita harus menggunakan values-nya dulu. Kita buat values-nya. Karena ini bukan data ya. Yang data itu di kamar 1. Yang kedua itu hanya pembeda, faktornya. Ya. Jadi values-nya harus kita setting dulu di values. 1 untuk kelompok A. Oke. Add 2 untuk kelompok B. Add. Udah, oke. Cukup seperti itu. Ya. Setelah kita membuat satu kamar data dan satu kamar pembeda, dia akan muncul di data view. Ya, data X dan Y, jadi kita copy paste di sini semua. Copy paste-nya jangan 1, 2 tapi beruntutan. Ini copy dulu yang pertama. Paste di sini. Pembedanya kan tadi 1 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2. Jadi kita kasih pembeda. Begitu caranya. Oke. Nah, dari 1 sampai 14 itu untuk kelompok 1 dan 15 sampai selanjutnya kita copy lagi. Ini kelompok B ya, kelompok 2. Kita paste di sini. Ini untuk kelompok 2 sampai bawah tadi. Kalau biasanya X dan Y itu berdampingan, tapi sekarang X dan Y itu satu jajar dengan pembedanya 1 untuk kelompok 1. Ini ya. Terus yang 2 untuk kelompok 2. Oke, setelah data kita masukkan, udah ya. Lalu ini saya contohnya 2 kelompok. Kalau misalnya ada 3 kelompok, 4 kelompok, bahkan lebih dari itu pun caranya sama, tinggal ke bawahkan saja. Ini tinggal 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, bahkan sampai 100 kelompok bisa. Jadi tinggal diklik aja sampai bawah disusun. 1 untuk kelompok apa, 2 untuk kelompok apa, 3 untuk kelompok apa, 5 untuk kelompok apa, dan seterusnya. Karena saya contohnya cuma 2, seperti ini caranya. Hanya 2 kelompok. Nanti kalau 3 atau 4 sama. Lanjut, klik analysis, compare mean, one way ANOVA. Kenapa one way ANOVA? Karena kita menganalisis dari varian. ANOVA itu analysis of variance. Kita menganalisis varian-varian dari beberapa kelompok.
Seperti halnya di rumus manual kemarin. Kalau rumus manual kemarin itu kan cuma 2 kelompok kapasitasnya ya. Karena F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Lalu F hitungnya ditemukan, lalu kita cari F tabel. Kalau misalnya di SPSS, kita bisa menghitung 3, 4, sampai 100 kelompok dalam satu waktu yang bersamaan. Dan tanpa rumus manual. Ya, jadi One Way ANOVA itu fungsinya untuk menganalisis varian-varian. Klik. Nah, baru dipindahin hasil tes kebugaran di dependent list yang atas, yang datanya. Kelompok ini yang pembedanya dimasukkan ke faktor. Setelah itu option kita pilih karena kita mau mencari homogeneity of variant test. Klik aja. Continue. Oke. Sudah dapat nih Leven statistik. Ini yang kita gunakan untuk menentukan bahwa data ini bersifat homogen atau tidak. Nah, bagaimana cara menentukan kriteria pengambilan keputusan dan kesimpulan dalam uji homogenitas ini? Kita perhatikan di sini, jika nilai signifikan, nilai sig itu yang ini 0,036. Ya, jadi ingat SPSS itu tidak bisa membaca 0, jadi dia titik 036, padahal ini 0,036 ya. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data bersifat homogen. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data tidak homogen. Nah, didapat 0,036. Setelah dilakukan uji homogenitas menggunakan SPSS, didapat nilai signifikan sebesar 0,036 yang artinya adalah nilai sig 0,036 kurang dari 0,05, kurang dari yang ini kan, maka data tersebut bersifat tidak homogen. Oke, sudah dipahami. Sampai sini kalian sudah melakukan uji homogenitas sampai kesimpulan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.